nanti orang yang paling pertama menyusul aku setelah aku meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Lalu kita ikut share. Anggaplah dari share kita itu ada 10 orang yang ikut taklim. Maka kita dapat pahalanya, energi sama, kegiatan sama, tapi pahalanya. Sebelum melanjutkan kajian ini, dukung dakwah Islam dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Kalau ini adalah hari emas kita. Karena hari ini adalah umur kita yang sebenarnya. Kalau yang lalu sudah kita nikmati. Ke depan kita tidak tahu berapa hari lagi kita akan hidup. Tapi kalau para nabi-nabi saja meninggal, maka kita pun akan seperti itu. Dan semua akan menerima apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan dibalas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Kalau di masa lalu kita sudah ada amal-amal soleh yang kita kerjakan, tinggal kita lanjutkan estafetnya saja hari ini. Kemudian kalau ada yang belum kita sempurnakan dari ibadah, kita sempurnakan hari ini. Kalau ada yang belum kita kerjakan, hari ini kesempatan kita kerjakan. Dan kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa, hari ini kesempatan kita taubat agar kita selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan pertahankan iman dan amal soleh kita sampai wafat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk kepada syariatnya, jalankan perintah dan juga tinggalkan larangan sampai datang kepadamu kematian. Dan tentu kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah atau konsisten. Allahumma amin. Selanjutnya kita banyakkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pertama-tama saya mohon maaf, harusnya kita mulai 12.30, tapi kita terpaksa harus mulai di 13.00 ini. Karena tadi ada acara asosiasi haji dan umroh. Kebetulan saya ketua umum salah satu asosiasi namanya Mutiara Haji. Dan tadi ada mukernas kami. Jadi saya isi dulu pagi tadi jam 10 bersama Irjen dan beberapa pejabat kita. Berikut juga dari Kementerian Haji maksud saya. Kemudian juga ada beberapa ketua asosiasi yang hadir dan ada anggota juga. Saya sekarang lowongkan ke sini kajian, baru saya kembali ke sana. Ya. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah kajian kita bedah buku yang sudah tidak asing bagi kita, Keajaiban Sedekah dan Istighfar, Kanker Ganas Sembuh Lewat Sedekah, Sungguh Ajaib, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Setelah menyebutkan sekian banyak hadis dan ayat Al-Quran tentang keutamaan sedekah dan bagaimana surga memang itu adalah tempatnya orang-orang dermawan, makin sering kita berbagi di jalan Allah, maka makin luas rezeki itu di dunia, dan nilainya akan kita bawa di akhirat sana. Jadi kalau Bapak Ibu, ini saya ulangi kembali, saya ingatkan, kalau kita memberi kepada seseorang yang minta bantuan, misal 1 juta rupiah, ada keluarga, ada kerabat minta tolong utang saya dilunasi, anak saya sakit, kita bantu. Secara kasat mata, dia menerima uang itu dan dia gunakan. Tetapi hakikatnya sebenarnya kita sedang membawa 1 juta itu ketimbangan amal kita hari kiamat. Dan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai yang kita beri itu sama. Misalnya, bukan berarti kita berikan 1 juta nanti cuma 1 juta di timbangan amal. Tapi Allah akan lipat gandakan amal seseorang menjadi 10 kali lipat minimal. Ya, minimal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man jaa bil hasanati falahu asyru adhafiha." Siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Bahkan bisa satu jenis amal yang sama, energi sama yang kita keluarkan, kemudian juga mungkin jenis sedekah atau ibadah yang kita kerjakan itu sama, tapi pahalanya berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan hadis tentang puasa Ramadan ya. Setiap Ramadan biasa pasti disampaikan hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal Adam, Nabi SAW sampaikan, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 1 sampai 10 kali lipat. Ya. 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, aku akan balas secara langsung. Jadi sebenarnya bisa ibu dan bapak misalnya sholat tadi duhur, itu energinya sama kita keluarkan, waktu yang kita luangkan sama, kegiatan agamanya, ritualnya, sholatnya sama, tapi pahalanya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Pernah saya berbagi, saya ingatkan lagi, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jenis ibadah yang sama, tapi sampai 700 kali lipat.
dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita ikhlas. Makin tulus kita kerjakan karena Allah, makin kita kejar pahalanya, berarti makin banyak yang kita dapatkan gitu ya. Jadi misalnya ada si A ikhlasnya 90%, si B cuma 70%, beda pahalanya. Yang kedua, kita memarketingkan ibadah itu. Jadi Bapak Ibu jangan kerjain sendiri. Ya, misal contoh, kalau sahibul bait tuan rumah mengizinkan, silakan teman-teman kalau mau undang temannya, misal, tapi saya tidak tahu di sini mungkin ada batasan, tapi kalau misalnya begitu, lalu kita ikut share. Anggaplah dari share kita itu ada 10 orang yang ikut taklim. Maka kita dapat pahalanya, energi sama, kegiatan sama, tapi pahalanya ekstra. Kenapa? Karena kita mengajak orang lain. Saya kalau sholat sendiri di masjid, pahalanya cuma buat saya. Tapi kalau saya ajak orang lain, misalnya 10 orang ikut sholat, masing-masing dapat 10 pahala, maka saya bisa dapat 110 pahala. Pahala saya 10 dengan pahala 10 kali 10 orang yang saya ajak, tanpa mengurangi kadar pahala mereka. Jadi sering-seringlah memarketingkan tanda kutip perintah agama ini. Share kepada teman-teman, grup, keluarga, tulis di status, itu penting sekali. Karena sama aja ibadahnya, sama energi, tapi kita bisa dapat ekstra. Nah yang ketiga, ini mungkin yang jarang orang lakukan juga, pengemasannya. Ya, pengemasan. Jadi kalau ada orang yang misal kebetulan di lampu merah tadi di jalan, ada yang sempat minta bantuan ke mobil, datang ke mobil kita, lalu kita minta bantuan, lalu kita buka dompet, mungkin ibu buka tasnya, oh yang kebetulan ada aja duitnya berapa, 50.000, 100.000 kasih. Mau uang baru, uang lecek, begitu nggak penting. Yang penting saya sudah sedekah gitu ya. Beda sekali dengan orang sebelum keluar rumah dia mengemas. Memang ibu melowongkan dan bapak sekalian khusus uang 100.000 yang masih baru disisipkan ini untuk sedekah. Saya nggak mau ganggu. Nah itu kan berarti dia mengemas sedekah itu. Ya. Masih ingat hadis tentang Nabi SAW bersabda kepada istri-istri beliau selain mengatakan, nanti orang yang paling pertama menyusul aku setelah aku meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah, wanita suci istri Nabi SAW radhiyallahu anha, kami selalu setiap ketemu istri Nabi mengukur panjang tangan kami. Siapa yang lebih panjang? Karena Nabi bilang yang paling pertama meninggal menyusul Nabi SAW adalah orang yang paling panjang tangannya di antara istri-istri beliau. Kata Aisyah, terus saja itu terjadi sampai kami menemukan Zainab binti Jahash. Ini istri Nabi yang meninggal pertama. Ternyata Zainab binti Jahash ini sama istri lain, Nabi yang lain suka sedekah. Cuma Zainab ini punya ekstra kemasan. Beliau kalau mau bersedekah makanan, beliau bukan beli makanan jadi, tapi beliau masak. Ya. Kalau beliau ingin sedekah baju perang, beliau jahit sendiri. Nah, ini kemasannya, memiliki ekstra pahala, gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu mau berikan baju ke orang, bukan baju bekas, tapi baju baru. Nah, pernah nggak kita berpikir, dapat baju atau kita pakai baju itu nyaman sekali, kita beli yang sama kualitasnya, harganya sama, kita beriin ke orang lain. Contoh ke orang ibu kita, ke tante kita, ke saudara-saudari kita misal. Maka itu sedekahnya. Kita makan satu restoran enak banget. Misalnya 150.000 satu porsi. Kita beli porsi yang sama, kita belikan tukang parkirnya, berikan orang-orang yang di pinggir jalan yang dorong gerobak. Nah itu kemasannya. Kita memberikan yang terbaik. Beda pahalanya orang yang berikan makanan sisa daripada dibuang, baju bekas daripada sudah tidak dipakai, dengan orang yang memberikan yang baru. Nah ini namanya kemasannya. Semua ini bisa membuat jenis ibadah yang sama, tapi kita mendapatkan berlipat ganda pahala. Itu sudah kita bahas, kurang lebih ada 40 lembar ya di awal buku kita ini tentang masalah keutamaan sedekah dan bagaimana kita bisa mengemasnya dengan baik. Nah sekarang kita membahas di halaman 46 berobat dengan sedekah. Salah satu juga efek positifnya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit dan bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan. Secara global permasalahan dulu ya. Ada sahabat Nabi, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bilang begini, kalau saya menemukan ada doa-doa saya yang belum saya terima jawabannya, maka saya sengaja keluar mencari orang-orang yang butuh sedekah. Lalu saya berikan agar doa saya Allah kabulkan. Jadi hajat apapun Bapak Ibu bisa perkuat agar bisa lebih cepat dengan sedekah. Gitu ya. Apa saja. Ya, contoh juga kalau ada orang mau naik jabatan, maka dia sengaja mencari tetangga-tetangganya yang tidak mampu, dia sedekah agar Allah permudah jabatan itu. Nah itu contoh-contohnya ya. Nah sama juga dengan orang yang sedang sakit.
Karena memang ada hadis Nabi SAW, kalau yang pegang bukunya di halaman 46, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kata Nabi SAW dari hadis Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah radhiyallahu anhu dan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, dawu maradhakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'id du'a. Artinya, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di sini Nabi SAW tidak sebut obat, tapi Nabi sebut sedekah. Tentu bukan berarti kita tinggalin obat ya, tetapi kita mengkombinasikan antara obat yang kita konsumsi, dokter yang kita konsultasi, dengan kita sedekah kepada fakir miskin yang niatnya untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi Nabi SAW sentuh sisi spiritualnya. Ternyata ada cara mengobati penyakit dengan sedekah. Dan ini bukan cuma kita ya. Misalnya ada ibu kita sakit, ayah kita sakit, siapa saja kita berharap sembuh, maka kita bisa membantu kesembuhannya dengan bersedekah. Itu masuk semua dalam global makna sabda Nabi SAW, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, masih berhubungan dengan sedekah, tapi ini sifatnya wajib. Pengeluaran zakat yang kita hitung setahun sekali. Nabi SAW mengatakan, bentengi harta kalian dengan zakat. Maksudnya, kalau setiap kali kita keluarkan zakat, seperti ada jaminan harta kita bisa bertahan sampai tahun depan. Tahun depan Bapak Ibu jaga lagi zakatnya, tertahan lagi harta itu, bisa terselamatkan sampai tahun depannya. Makin rutin Bapak Ibu mengeluarkan zakat, maka makin terbentengi harta itu. Cuma perlu saya ingatkan kembali, dari awal bukunya sudah kita bahas, beda secara khusus sedekah umumnya dengan zakat. Ya. Kalau zakat kita tahu hukumnya wajib ya, bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Syarat yang pertama itu haul, masa setahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan, selama 12 bulan harta Bapak Ibu stabil. Di syarat yang kedua nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Jadi kalau dia sudah 1 tahun, setiap bulan terus sama standarnya uang itu selalu minimal 85 gram emas, baru dikeluarkan akhir tahunnya 2,5%. Ya kan gitu. Golongannya pun tertentu. Penerima zakat nggak boleh sembarangan orang, nggak boleh orang kaya, ya, harus orang miskin, mu'allaf, orang-orang jihad, yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang masalah penerima zakat itu ya. Tapi kalau sedekah dan jenisnya khusus kalau zakat ya, kayak dari harta, ya. Kalau sedekah lebih global, tidak ada masa setahun, tidak ada kadar minimalnya, tidak ada persentase 2,5%, Anda boleh sedekah semuanya harta, dan jenisnya banyak, bisa baju, bisa sendal, bisa tanah. Kalau zakat tidak seperti itu. Nah, makanya bedakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya jelaskan ini? Ada beberapa jemaah yang datang ke kami, karena hartanya banyak sekali, sehingga zakatnya aja besar. Zakatnya bisa 10M, 20M, zakat saja. Berarti 2,5% dari uang dia. Artinya dia punya ratusan miliar uang. Sekarang karena dia anggap itu besar, 10-20M ini zakatnya besar, maka dia tidak sedekah lagi. Uang itu yang dicicil dikeluarkan dalam 1 tahun. Padahal zakat itu paling afdal Bapak Ibu habiskan di masa haul. Misal contoh, kita zakat Ramadan ke Ramadan. Pas awal Ramadan kita sudah hitung harta kita, oh ternyata sudah keluar zakat nih. 10M zakat. Ya habisin aja di masa haul itu. Karena nanti bulan Syawal udah masuk haul baru. Udah masuk untuk hitungan tahun depan. Jadi dihabisin aja. Nanti yang dikeluarkan setiap hari ke depannya adalah sedekahnya. Beda lagi, gitu kan. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi. Karena kalau kita justru taruh uang zakat itu, kemudian kita cicil keluarkan 1 tahun, lama-lama kita nggak sedekah. Sementara ini beda fungsi ya. Zakat itu untuk membentengi harta tadi. Dan membersihkan pendapatan yang kotor dalam 1 tahun. Ya, contoh, saya pernah kasih contoh kalau masih ingat di kelas kita ini, kayak kami punya restoran. Nggak mungkin setiap konsumen datang kami tanya misalnya, ya, uang Anda halal nggak? Kan nggak mungkin. Nah dari mana kita bisa membersihkan income kita? Misalnya ada orang kebetulan dari manipulasi, dari riba, dia habis mencuri, handphone dia jual, dia datang makan ke restoran, kan kita tidak tahu. Nah itu bisa dengan zakat. Jadi zakat itu fungsinya membentengi harta dan juga dia bisa membersihkan harta-harta income yang ini. Tapi ini kalau kita tidak tahu ya, harta yang haram yang ditahu tidak ada hubungannya sama zakat. Ya.
Kalau sedekah sifatnya itu memperbanyak. Jadi kalau zakat mensucikan pendapatan, kalau ada bercampur dengan haram, kalau sedekah dia memperbanyak. Jadi kita harusnya mengejar dua target ini.